Halo rekan-rekan PPA 790 Habis. Apa kabar nih dengan kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalkan diri. Saya Lugi Ardiansyah. Saya dari Pangkalan SMP Negeri 2 Ungaran. Dan saya menduduki kelas 3. Pada September ini kita kedatangan materi pemuritan berupa belajar dari kesalahan Simpson. Kisah Simpson dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13-16 memang sangat tragis. Kita harus berhati-hati agar karakter dan nasib kita tak sama seperti yang dialami oleh Simpson. Kita perlu mempersiapkan diri agar kita tidak menjadi yang telah dialami oleh Simpson. Dalam kitab Hakim-Hakim dicatat bahwa Simpson lahir dengan takdir yang sangat jelas dan telah ditentukan oleh Tuhan. Namun, Simpson juga telah melakukan kesalahan. Walaupun dia memiliki kekuatan dan memiliki keistimewaan, Simpson gagal. Simpson lahir karena sebuah kebutuhan bangsa, tapi dia gagal untuk memenuhinya. Kita lahir bukan karena Tuhan iseng membuat kita, tetapi kita dilahirkan untuk menjadi seorang yang akan dipilihnya dan dipakai untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Simpson lahir atas penentuan Tuhan dengan sangat jelas dan tujuan yang sangat jelas. Namun, dia gagal memenuhinya. Memang pada akhirnya Simpson diberikan kesempatan terakhir, namun Simpson seolah-olah tidak mencapai apa yang menjadi tujuan utama saat dia dilahirkan. Mari kita belajar apa yang membuat Simpson gagal. Yang pertama, Simpson hidup berdasarkan keinginan matanya. Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-2, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia bertemu dengan seorang perempuan dari Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada keluarganya. Ayah dan ibunya berkata, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku." Simpson hidup dipengaruhi oleh keinginan lihat dari matanya, kesombongan hidup, dan perubahan suasana hatinya yang membuatnya tidak mampu mengendalikan suasana hatinya. Inilah kelemahannya yang pada akhirnya akan menyebabkan dia jatuh ke tangan musuh. Yang kedua, Simpson gagal menundukkan diri terhadap otoritas dari orang tuanya. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara kamu, anak-anak perempuan, sanak saudaramu, atau perempuan di negeri ini yang bisa kau jadikan istri, sehingga kamu pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, dan sebab dia kusukai." Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3. Simpson hidup karena apa yang dia rasa, dia lihat, dan dia ingin, dan dia pikir suka. Semua bicara tentang sebatas egonya saja. Pada masa itu, tabu bagi bangsa Israel untuk memilih manakah bangsa yang bersunat dengan menikah dengan bangsa yang tidak bersunat. Namun demikian, Simpson memaksakan keinginannya kepada orang tuanya dan tidak menundukkan diri di dalam diri Simpson. Yang ketiga, tidak waspada dan hati-hati dengan kelemahannya. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya setelah jamuan itu. Pada hari yang ketujuh, diberitahukanlah kelemahan yang dipunyai oleh Simpson karena ia merengek-rengek. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawaban dari teka-teki yang telah diberikan Simpson ke istrinya ke bangsa Filistin. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 17. Simpson membiarkan perempuan tersebut mengendalikan suasana hatinya dan hidupnya dengan membiarkan perempuan itu merengek-rengek dan memaksanya. Waspadailah kelemahanmu. Kita perlu memahami betul tentang Simpson ini, betapa berbahayanya jika kita mendengar suara rengek-rengek masuk dalam hidup kita. Sekali didengar, 2 kali didengar, 3 kali, dan seterusnya. Itulah yang akan menguasai hidup kita. Lawanlah gelora nafsumu, dan inilah yang menjadi tugas dan pergumulan kita senantiasa. Simon tidak pernah menyadari kelemahannya dan tidak pernah mengakui kesalahannya. Baginya, hal tersebut hal biasa dan sejujurnya itu berbahaya bagi hidup kita. Simpson tidak pernah menyadari kelemahannya dan tidak pernah mengakui kesalahannya. Baginya, hal tersebut terbiasa, namun sejujurnya kita juga akan takut. Dan orang-orang yang menganggap kelemahan itu biasa, berbohong dianggap biasa, merengek dianggap biasa, lalu juga manja dianggap biasa. Perilaku tersebut bisa sangat berbahaya untuk kita. Perhatikan dan sadarilah kelemahan kita. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan menakutkan karena pada akhirnya tidak akan ada kata pertobatan. Yang keempat, tidak pernah mengenal hati Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya.
Akhir hidup Simson menjadi budak yang buta, terbelenggu dan terikat lalu mati. Berseluruh perempuan itu, orang Filistin telah menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya dan berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan terbebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidakkah engkau ketahuinya bahwa Tuhan telah meninggal Simson? Tercatat pada Hakim-Hakim 16 ayat 20. Sumber utama masalahnya adalah Simson tidak memahami hati Tuhan dan tidak memahami anugerah Tuhan yang telah diberikan. Simson telah diberikan kekuatan, namun Simson telah menyalahgunakannya. Dia hanya mengandalkan kekuatan yang dia miliki tanpa mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatannya membuatnya merasa hidupnya luar biasa. Ini lebih tragis dan mengerikan ketika kita merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja karena kita menerima berkat dari Tuhan atas hidup kita. Namun kita tidak mengenal siapa Tuhan yang telah memberikan berkat itu kepada kita. Yang paling menyedihkan dari seluruh kisah ini adalah Tuhan meninggalkan Simson dan dia tidak mengetahuinya. Itu sama seperti kita sedang ibadah, tapi kita tidak tahu apakah Tuhan hadir atau tidak. Lalu itu merupakan sebuah kebetulan besar bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan, entah itu bernyanyi, memuliakan Tuhan atau pelayanan, kita masih terpikir untuk apakah Tuhan hadir atau tidak, ataukah Tuhan suka atau tidak. Simson tidak pernah tahu apakah Tuhan berkenan atas hidupnya atau tidak. Buat dia, yang terpenting apa yang dia lihat, dia suka, dan dia rasa perempuan dan tepuk tangan adalah hal yang dia inginkan. Penerapannya, mari kita senantiasa belajar dan menghargai setiap kesempatan dan pergumulan kita dengan Allah. Dan tetaplah pegang nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jagalah hidup kita dengan takut akan Tuhan. Jangan memakai ego dan kesombongan kita, biar kita tidak jatuh dalam dosa dan menjatuhkan kita dari Tuhan Sang Pencipta. Oke teman-teman, itu adalah materi pemuritan pada bulan September ini. Mari kita belajar bersama-sama dan menerapkan pada kehidupan kita. Sampai jumpa di materi pemuritan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka.